Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, mahasiswa PPG dalam Jabatan Universitas Muhammadiyah Malang. Berikut video PPL 1 saya. Selamat menyaksikan. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Mas Alex sebagai ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukur alhamdulillah hari ini kita dapat bertatap muka walaupun sebatas maya dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Jaringan dan perangkat lancar ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang linknya sudah saya bagikan di grup WhatsApp ya. Nah, hari ini ada dua teman yang izin karena ada kepentingan, yaitu Mbak Mirna dan Mbak Naimatus. Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Nah, ngomong-ngomong tentang ceramah, adakah penceramah yang kalian sukai? Ya. Siapa penceramah idolanya? Mas Alex. Saya Bu. Mas Alex. Habib Jafar Bu. Alasannya kenapa sampai menyukai Habib tersebut? Cara penyampaian ceramahnya itu humoris Bu. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, tujuan kegiatan mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual ini yaitu agar kalian nantinya mampu mengidentifikasi informasi dan permasalahan yang didengar atau dibaca dan memerinci informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Nah, ngomong-ngomong tentang ceramah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ceramah. Di mana kalian sering mendengar ceramah? Pengajian. Pengajian. Sholat Jumat. Ada lagi? Ibu di rumah. Oh, ibu ceramah. Biasa mendengar ceramah di sekolah, mendengar ceramah di masjid ketika khutbah, ataupun ketika mendengar orang tua kita menceramai kita. Sama, itu semuanya masuk ke dalam ceramah. Benar sekali. Pembelajaran kali ini kita akan mengupas tentang informasi yang terkandung dalam ceramah. Seperti yang sudah kalian ketahui dan kalian bayangkan, ceramah itu pasti berbicara di depan banyak orang. Oke, di depan banyak orang. Banyak orang itu istilah lainnya apa? Ada yang tahu? Audiens, benar Mas Deva, audiens. Nah, ketika membahas materi ceramah, itu kebanyakan siswa itu pasti sedikit khawatir, sedikit was-was. Kenapa? Karena ketika pembelajaran itu bermaterikan ceramah, pasti pada akhirnya hasil dari pembelajaran tersebut adalah meminta kalian semua untuk melakukan kegiatan berceramah, berbicara di depan banyak orang. Ataupun kalau memang tidak di depan banyak orang, menggunakan media massa yang bisa diakses banyak orang. Kenapa sih hal tersebut membuat takut? Atau bagaimana sih kiat-kiat agar kita tidak grogi ngomong di depan banyak orang begitu? Nah, itu nantinya yang akan kita bahas pada materi tentang ceramah sampai akhir nanti. Untuk apa kita belajar berceramah? Untuk apa kita belajar berbicara di depan umum? Ada yang tahu? Untuk menambah kepercayaan diri. Menyampaikan informasi. Untuk menyampaikan informasi. Bagus sekali jawabannya. Selain itu, biasanya di masyarakat sekitar kita itu, orang-orang yang public speaking-nya bagus, orang-orang yang pandai berbicara itu pasti disegani atau tidak? Ya. Nah, Ya.
Seperti itu. Jadi kalau nantinya kita pandai berbicara, kalau kita nantinya public speaking kita bagus, pasti akan disegani oleh orang lain juga. Apa yang informasi apa yang mau kita sampaikan, pasti akan memberikan pengaruh juga untuk orang lain. Tapi jangan lupa informasi yang harus disampaikan berupa informasi yang positif loh ya. Sebelum kita membahas materi ceramah lebih lanjut, saksikan dulu video berikut ya. Teman terburuk. Dari video tersebut, adakah informasi penting yang bisa kalian dapatkan? Ini berteman dengan orang yang saleh. Oke, berteman dengan orang yang saleh. Ada lagi? Manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia tidak bisa hidup sendirian karena memang merupakan makhluk Sosial. makhluk sosial. Dari materi tentang ceramah akan kita bahas satu persatu melalui PowerPoint berikut. Pertama tentang definisi dan ciri-ciri ceramah, yang kedua tentang jenis-jenis ceramah, yang ketiga informasi berupa permasalahan aktual. Nah, di grup WhatsApp sudah saya bagi 2 kelompok. Waktunya untuk berdiskusi. Ini nanti kalian berdiskusi di grup WhatsApp, tetapi Zoom-nya hanya di-minimize saja, jangan ditutup. Kalian akan berdiskusi dengan teks yang saya bagikan via grup, agar diskusi kalian nanti tidak melebar kemana-mana, tidak sampai di luar topik, maka akan saya batasi pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa topik dari ceramah yang didiskusikan? Kemudian yang kedua, apakah ada fakta dan opini yang terdapat dalam teks ceramah? Jelaskan, kemudian sebutkan bagian dari fakta dan opini tersebut. Yang ketiga, temukan informasi aktual yang ada dalam ceramah. Dan yang keempat, apakah informasi dalam teks tersebut sesuai dengan jenis-jenis informasi yang tadi kita bahas, yang ada 5 tadi? Kalau sesuai, maka menurut kalian sesuai pada bagian jenis yang mana? Kemudian jelaskan alasannya. Kemudian yang kelima, bagaimana menentukan informasi aktual yang kalian temukan pada pertanyaan nomor 3 tadi. Oke, silakan berdiskusi di grup WhatsApp. Kita lanjut dulu pada presentasi dari kelompok 2, Mas. Karena teksnya dari kelompok 1 dan 2 ini sama, maka kita bandingkan nanti hasil diskusi dari kelompok 1 dan 2, gitu ya. Oke, silakan di-share screen. Untuk pertanyaan nomor 1, apa topik dari ceramah? Soal penanganan COVID-19. Pertanyaan nomor 2, apakah ada fakta dan opini dalam teks ceramah? Ada. Faktanya adalah banyak masyarakat yang mengabaikan aturan dalam surat edaran nomor 16 tahun 2021. Opini, sudah bosan dengan kata pandemi, virus, corona, dan COVID-19. Ada pertanyaan atau tidak? Oke, hasil diskusi ini nanti diperbaiki, lalu hasilnya dikirim secara individual di Google Classroom ya. Nanti akan saya pandu bagaimana cara mengunggahnya ke Google Classroom. Oke, setelah ini untuk mengasah kemampuan kalian dari pembelajaran kita hari ini, kuis ya, kita menggunakan quizzes. Oke. Caranya, kalian bisa membuka browser atau peramban, kemudian mengetikkan joinmyquiz.com. Lalu masukkan kode berikut. Mbak Siti, Mas Aunurofik, Mbak Laila, Mas Deva, Mbak Intan, dan Mbak Nini. Tambah lagi, Mbak Aprilia udah masuk. Atau ada yang masih kesulitan? Oke, Mbak Elena udah masuk. Ini saya mulai ya nanti. Ada live scoring.
Oke. Berikutnya yang pemenangnya adalah Mas Alek, yang nomor 2 Mbak Aprilia, ketiga Mas Deva. Selamat. Untuk yang lainnya tetap semangat loh ya. Adakah yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini tuh kita mempelajari apa saja? Mas Alek? Pelajari ceramah, Ceramah, apanya? Mas Deva? seperti ciri-cirinya dan Ciri-cirinya, kemudian pengertiannya, seperti itu ya. mencoba. Oke, terima Oke. kasih untuk kegiatan hari ini, untuk semangatnya, untuk antusiasnya. Saya sudah membagikan LKPD di Classroom, nanti silakan dibuka, di dalamnya ada materi, kemudian ada soal-soal. Soal-soalnya dikerjakan, lalu kemudian hasilnya diunggah ke Google Classroom kembali. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya dengan materi menyusun teks ceramah. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap memperhatikan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Mas Alek, silakan memimpin doa untuk menutup kegiatan hari ini. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita ucapkan doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.